Dan ternyata yang mau dituju ini adalah Allah bagi, kalau orang Kristen bilang Allah Bapa, tapi di dalam Islam adalah Allah. Nah, Allah yang kita tuju ini adalah Allah. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini adalah seorang utusan, Yesus ini adalah seorang nabi, dan dia tidak harus disembah. Dan bahkan di dalam Bible tidak pernah dinyatakan, Yesus tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Tidak pernah. Tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya Khadijah. Di sini saya sebagai host dari Mu'alaf TV, dan pada video kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah sangat luar biasa perjalanan hidupnya. Beliau adalah mu'alaf yang sampai saat ini ya masih berjuang terus. Nah, ini sekarang saya panggil dulu aja narasumber kita pada video kali ini. Assalamualaikum Bunda Hesti. Hai Natali. Iya, Assalamualaikum Bun, sehat selalu ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah sehat. Iya, ini Bunda, teman-teman nih di Mu'alaf TV ya, sahabat Mu'alaf TV masih banyak yang belum tahu nih. Bunda Hesti itu siapa? Mu'alaf ya, tapi ya. Ya, saya mu'alaf. Oke, alhamdulillah. Nah, mungkin Bunda Hesti bisa perkenalkan dulu nih ke sahabat Mu'alaf TV, karena di sini pasti udah penasaran juga siapa itu Bunda Hesti, seperti apa latar belakangnya, agama sebelumnya. Silakan Bunda. Hai Mu'alaf TV, saya Hesti, saya orang Batak ya, jadi Hesti Sinaga. Saya suku Batak, saya asalnya dari Medan, standby di Tanjung Pinang. Saya seorang single parent, punya anak satu ya, alhamdulillah anaknya satu. Kami sama-sama berjuang ya menghadapi hidup ini ya. Masya Allah. Iya Bunda Hesti ini berarti dari latar belakang keluarga Kristen ya Bunda ya? Betul. Nah, dari keluarga Bunda ini ada nggak yang udah masuk Islam juga kayak Bunda Hesti atau seperti apa? Ada, kakak saya nomor 2 masuk Islam karena menikah juga, sama seperti saya. Oh gitu. Nah tapi gini Bun, karena kalau latar belakang mu'alaf ya Bun ya, karena pernikahan gitu ya, itu sebenarnya kan kalau orang hanya mendengar kabar secara singkat, ini pasti kayak nggak ada yang perlu diinspirasikan gitu ya, seperti itu seolah-olah ya Bun ya. Nah tapi ini yang saya tahu Bunda Hesti ini bukan mu'alaf yang hanya sekedar biasa ya Bun ya, karena Bunda saya tahu sampai saat ini ada perjuangan yang Bunda lalui sendiri. Nah untuk ceritanya ini gimana Bun? Mungkin sebelum memeluk Islam Bunda Hesti itu ada perjalanan apa sih gitu? Kan pintu hidayah mungkin melalui pernikahan ya, tapi sebelum itu prosesnya gimana Bun? Apa yang Bunda lalui? Oke. Saya itu masuk Islam tahun 2007, yaitu di saat menikah ya. Di saat menikah tahun 2007, akhir tahun, seminggu saya mau menikah, saya masuk Islam. Setelah saya masuk Islam, saya menikah. Nah ini saya hanya berbagi pengalaman saya, cerita saya ya. Saya itu di saat menikah, itu suami saya tidak mengajarkan saya tentang bagaimana menjadi istri yang baik, istri yang soleha. Bahkan dia tidak mengajari saya ngaji, tidak mengajari saya tentang sholat. Nah, karena saya melihat dia ya baca-baca mantra gitu ya. Saya lihat kamu tuh baca mantra gitu. Saya tanya, kamu baca apa? Mantra apa? Siapa yang baca mantra? Saya lagi sholat, itu ada bacaannya. Nah, akhirnya saya bilang kalau sholat itu ada bacaannya. Ya udah deh, saya mau deh. Sholat saya mau belajar. Nah, saya belajar nih sholat. Kurang lebih sebulan lebih lah ya. Saya bisa sholat, tapi di saat saya bisa sholat, saya nggak sholat. Nah itu, sholatnya bisa dihitung lah, Senin Kamis. Nah, yang membuat saya berubah itu di saat
janda ya, di saat perceraian ya. Perceraian terjadi, rumah tangga saya hanya berlangsung 4 tahun, terjadi perceraian. Situ tuh dari tahun 2011 sampai 2011 sampai 2019 saya musafir. Saya tuh ini saya harus kemana? Karena kan di saat janda kan orang tua bilang kan, yaudah ngapain lagi Islam? Balik lagi gereja, balik lagi Kristen. Nanti kalau dapat jodoh, udah jodohnya orang Batak aja lagi, ngapain orang Jawa gitu kan? Sampai akhirnya saya bilang, daripada saya ribut-ribut sama orang tua, saya berpikir untuk merantau. Ya, daripada dengar-dengar ya sama orang tua bising banget ya. Saya merantau ke sana ke sini ke Uban, ke Batam, bahkan sekarang ke Tanjung Pinang. Nah, dari tahun 2011 sampai tahun 2019 saya musafir. Saya itu sholat Senin Kamis, dan cobaan itu luar biasa ya, banyak sekali cobaan. Dan mentok di 2019, saya katakan kepada Allah itu, ini karena saya waktu itu kecelakaan, saya jatuh, 5 hari saya nggak bisa jalan, dan duit sudah tidak ada lagi 1% pun, bahkan makan nasi padang 10.000 satu, itu pun anak yang makan, saya minum air putih aja. Sampai akhirnya saya bilang ke Allah, oke, mulai hari ini saya akan memperbaiki ibadah saya, maka perbaikilah hidup saya. Dan dari tahun 2019, saya sholat 5 waktu sampai hari ini, saya perbanyak sholat sunnah. Alhamdulillah, perubahan hidup saya ya, yang tadinya gak makan, ya alhamdulillah bisa makan. Dan yang ini yang saya mau beritahukan kepada teman-teman. Banyak sekali, bahkan 99% orang masuk Islam karena pernikahan, begitu dia bercerai, dia akan kembali murtad, dia kembali ke agama dulu. Nah, saya himbau kepada teman-teman yang menikah itu masuk Islam karena pernikahan, terus terjadi perceraian, tolong jangan kembali dulu ke agama dulu. Ayo kita belajar, pelajari dulu, kita belajar mana sih kita cari kebenaran, mana sih yang benar, agama mana sih yang benar. Oke, kita meninggalkan agama dulu. Kita meninggalkan agama dulu bukan berarti kita meninggalkan Tuhan, tidak. Justru kita mencari Tuhan itu mana? Tuhan itu siapa? Tuhan yang mana yang mau disembah? Itu loh. Tuhan yang mana yang mau disembah? Kemana harus saya cari? Kemana? Belajar. Pelajarinlah Al-Quran. Pelajarilah kisah-kisah para nabi. Di situ kan akan mendapatkan kebenaran. Seperti saya itu mendapat kebenaran itu di Nabi Muhammad. Sebenarnya kalau kita mau belajar, kebenaran yang kita dapat adalah di Bible. Di mana di Bible itu banyak sekali kontradiksi. Banyak sekali. Nah, kontradiksi itulah yang membuat kita akhirnya berpikir, benar gak sih? Kok gini ya? Contohnya ya, seperti yang saya ini. Katakan, dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini ada dua sosok. Ini aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku adalah jalan. Itu kata Yesus. Aku adalah jalan, kata Yesus. Berarti jalan ini tujuannya mau kemana? Kita mau kemana? Berarti ada yang mau dituju. Siapa yang mau dituju ini? Dan ternyata yang mau dituju ini adalah Allah bagi, kalau orang Kristen bilang Allah Bapa, tapi di dalam Islam adalah Allah. Nah, Allah yang kita tuju ini adalah Allah. Lalu Yesus ini siapa? Yesus ini adalah seorang utusan, Yesus ini adalah seorang nabi, dan dia tidak harus disembah. Dan bahkan di dalam Bible tidak pernah dinyatakan, Yesus tidak pernah mengatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, sembahlah aku. Tidak pernah. Bahkan boleh dicari di mana, ayat mana, tidak ada. Jadi Tuhan satu-satunya adalah Allah. Di mana kita menemukannya? Di Islam. Di ajaran mana kita temukan? Di Islam. Di kitab mana kita temukan? Al-Quran. Semuanya. Gitu. Jadi artinya di sini kita harus cari kebenaran. Ayolah. Para wanita-wanita yang kalian masuk Islam karena pernikahan, setelah terjadi perceraian, tolong jangan kembali ke agama dulu, tapi belajarlah. Cari kebenaran itu. Kita di sini bukan cari pembenaran, tapi cari kebenaran. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan amalmu. Ayo, kau punya anak. Saya punya anak. Ada anak saya.
Tapi saya tidak mau anak saya seperti agama saya dulu, tidak. Saya sudah tahu kebenaran. Di saat saya tahu kebenaran, kenapa saya harus terjerumus? Di sini saya harus belajar. Bahkan saya di sini masih belajar dan belajar. Karena saya belum pantas ya disatakan ya wanita soleha itu belum ada pada saya. Saya hanya seorang ibu yang baik terhadap anak saya. Hanya kepada anak saya. Saya belum wanita sempurna, tidak. Saya bahkan bukan ibu yang sempurna, tidak. Saya banyak kekurangan. Saya cuma tidak mau teman-teman di luar sana yang kalian terjadi perceraian lalu kalian kembali ke agama dulu, jangan. Sangat disayangkan. Oke, saya paham. Mungkin kalian akan memikirkan dendam, sakit hati kepada mantan. Saya tuh dari anak 2,5 tahun sampai hari ini, tua tahun 2011 sampai hari ini, berarti 12 tahun anak saya tidak pernah dinafkahi, tidak pernah sama bapaknya, bahkan tidak pernah nanya kabar anaknya. Tapi bukan berarti dengan begitu saya harus kembali ke agama dulu, tidak. Itu adalah oknum. Tuh, oke, bapaknya anakku tidak menafkahi, oke. Tapi justru aku terima kasih kepadanya. Kalau bukan karena dia, mungkin saya tidak masuk Islam. Kalau bukan karena dia, mungkin saya tidak punya anak. Mungkin. Jadi teman-teman yang terjadi perceraian, jangan dendam, lupakan masa lalu. Ayo move on. Ayo, kita punya anak yang harus kita biayai. Kita punya anak yang harus kita nafkahi. Berjuang sendiri. Ingat, segala sesuatu itu Allah yang kasih. Ini seperti yang saya alami, ini adalah ujian bagi saya yang diberikan Allah. Mungkin dosa saya masa lalu banyak. Dan dengan begini, dosa saya hilang satu-satu. Amin, amin. Dan anak yang saya besarkan, itu pahala bagi saya. Saya tidak butuh balasan dari dunia, saya tidak butuh balasan dari manusia, saya hanya butuh balasan dari Allah. Pahala. Dia akan ditanggung jawabin bapaknya, dunia akhirat bapaknya bertanggung jawab dalam didikan, dalam nafkah, itu bapaknya. Tapi bapaknya tidak bertanggung jawab, saya yang menafkahi, saya yang menyekolahkan, saya yang ngasih makan. Di mana itu adalah bukan tanggung jawab saya, tapi Allah akan memberikan balasan itu pahala. Ini anak ini kan gak tanggung jawab kamu, tapi kamu mau di situ bertanggung jawab, maka Allah akan memberikan pahala. Dan pahala yang aku harapkan adalah pahala akhirat. Oke, aku menderita selama di dunia, oke, no comment, gak masalah. Tapi insya Allah penderitaan ujian yang aku hadapi di dunia ini, insya Allah di akhirat aku tinggal menikmati pahala yang sudah kukumpulkan, insya Allah. Betul. Jadi buat wanita yang di luar sana, ayolah kita sama-sama mencari kebenaran, sama-sama berdiri di ajaran Allah, sama-sama mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Ingat, Nabi Muhammad bukan Yesus. Itu yang perlu kita lakukan. Yesus bukanlah Tuhan, dia adalah seorang hamba. Sedangkan Nabi Muhammad adalah memang hamba dan dia adalah Rasul, di mana kita mengikuti apa yang sudah dikerjakan Nabi Muhammad, sunnah-sunnah yang dilakukannya. Nah, begitulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Masya Allah, kita dengar perjalanan Bunda Hesti ini ya teman-teman ya. Waduh, sampai terharu ini Bunda. Bunda sampai menangis ya teman-teman ya, karena memang ini yang diceritakan aja aku yakin masih sangat sedikit ya dari perjalanan yang sudah Bunda lewati. Tapi begini Bun, yang jadi penasarannya juga ya Bun ya, karena kalau orang yang mu'alaf karena pernikahan tadi Bunda bilang hampir semua itu kalau ada terjadi kegagalan dalam pernikahannya mereka akan kembali lagi gitu. Nah Bunda ini bisa istilahnya dengan mudah untuk masuk Islamnya mudah, tapi istiqomahnya memang ujiannya berat ya Bunda. Itu sebenarnya gimana ya Bun? Apakah Bunda Hesti ini termasuk orang yang mungkin dalam artian kalau orang-orang di luar sana ya, mungkin orang-orang Kristen di sana bilang, oh itu kan Kristen KTP, mungkin dibilang Bunda Hesti ini bukan aktivis gereja atau apa gitu.
Mungkin Bunda Hesti punya pengalaman pribadi nggak dulu sebelum memeluk Islam? Bunda Hesti semasa di Kristen itu apa sih yang udah Bunda lakukan semasa di Kristen? Mungkin aktif di gereja atau apa? Gimana Bun? Saya itu di Kristen pelayan Tuhan ya. Kalau dibilang pelayan Tuhan, bahkan saya itu kalau kata orang misionaris, di mana kami ke rumah-rumah menginjil ya. Target memurtadkan berarti ya Bun ya. Begitu. Oke, dilanjut. Banyak banget dosa ya. Astagfirullah. Banyak banget dosa ya. Gimana? Dilanjut Bu, mungkin apa aja tuh? Berarti target ke rumah-rumah orang itu apa yang Bunda lakuin, dan mungkin ada doktrin-doktrin apa yang termakan oleh pikiran Bunda sampai hal-hal itu dilakukan. Gimana itu Bun? Oke, banyak. Nih, jadi kita itu kan disuruh ya ke rumah-rumah ya. Rumah-rumah itu kalau ingat itu astagfirullah, jalan pakai rok pendek ya selutut, baju kemeja warna putih, bawa tas, bawa brosur ya. Brosurnya tamannya dari jalan ke rumah-rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak ya, selamat siang Bu, siang. Mama Bu, ya. Boleh kami masuk? Ya, ada Pak. Silakan masuk. Kasih masuk yang punya rumah. Oh, begini Bu. Kami Bu, di dalam ajaran kami Bu, surga itu indah. Bahkan di surga itu banyak buah-buahan. Ya, kalau di brosur itu apel ya, buah apel. Nah begini Bu, jadi di surga kami itu segala keindahan, segala kenikmatan kita dapatkan. Tidak ada lagi namanya dosa, kejahatan, tidak ada lagi. Indah surga kami. Jadi kami menceritakan keindahan-keindahan di surga, gitu ya. Ceritakan keindahan-keindahan di surga. Ya kan? Saya nggak tahu loh kalau itu misionaris apa, saya nggak tahu. Jadi kalau Ibu berkenan, Ibu boleh datang ke gereja kami, sebutkan nama gereja ya. Nanti kita temuin saya aja Bu. Tapi selama saya di gereja itu tidak ada yang mencari saya sih, tidak ada. Itulah kerja saya. Dan saya tuh ya ada namanya TDRK ya. TDRK itu kepanjangannya Training Dasar Rohani Kristen. Saya lulus. Ada sertifikatnya saya di rumah. Dan saya waktu itu mau masuk ke TP itu training pelayanan. Jadi kalau saya itu separuh jalan karena saya langsung masuk Islam. Nah, training pelayanan itu kita diajarkan melayani, bagaimana kita melayani jiwa-jiwa, bagaimana kita melayani apa itu namanya hamba-hamba Allah, bagaimana kita akan membimbing mereka di dalam nama Yesus. Astagfirullahaladzim. Dia lucu dia. Saya kasih tahu sama kalian ini ya. Bapak-bapak gereja selalu mengatakannya gini ya. Bapak-bapak gereja ini mengatakan, sembahlah Yesus, Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Sembahlah Yesus. Itu selalu dikatakan seperti itu. Itu saya juga mengatakan hal seperti itu tanpa saya sadari siapa Yesus itu. Jadi sembahlah Yesus Tuhan kita, Sang Juru Selamat saudaraku. Yesus Tuhan kita. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka dia akan hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu yang selalu dikatakan. Yesus Tuhan kita, haleluya. Itu saya juga mempraktekkan hal yang sama. Nah, di Islam ini saya cari tahu siapa Yesus itu. Waktu saya musafir ya tahun 2011 tuh, di situ saya temukan ternyata Yesus adalah seorang hamba, seorang utusan, dia bukan Tuhan. Masya Allah. Aduh, gue lama banget jadi orang goblok ya. Astagfirullahaladzim. Itu saya lama banget gue jadi orang goblok. Waduh, salah gue nih. Waduh, mempraktekkan pula lagi. Waduh. Nah disitulah aku mulai belajar. Ternyata Yesus bukanlah Tuhan, dia seorang hamba. Nah, itulah kesalahan-kesalahannya. Boleh cari di mana tertulis dalam Bible, boleh dicari. Bahkan ya Natali juga seperti itu ya, di mana bapak-bapak gereja mengatakan sembahlah Yesus Tuhan kita, gitu kan. Haleluya. Kan seperti itu kan? Iya.
Dulu seperti Dan itu. ternyata Yesus bukan Tuhan. Ya, benar. Masya Berapa Allah. lama kita ketipu? Bertahun-tahun ya. Bahkan lebih dari Oke. 20 tahun tertipu ya teman-teman ya. Coba. Astagfirullahaladzim. Iya, Mereka kan jadi selalu membawakan kata Tritunggal. iya, Tidak aja itu jalan baik. tidak Dan ada ya. inilah tidak semua orang mendapatkan rezeki, yaitu hidayah. Masya Allah. Allah memberikan saya hidayah, Allah memberikan Natali hidayah, sehingga kita masuk Islam. Hidayah ini tidak semua orang dapatkan. Sebenarnya bukan begitu. Hidayah Allah memberikan kepada siapapun hidayah, kepada semua orang hidayah, bahkan orang kafir sekalipun Allah memberikan hidayah. Hanya saja dia tidak menjemput hidayah itu. Dia tidak mengambil hidayah itu. Itu kesalahannya. Pada akhirnya dia tersesat. Ingat, Allah tidak pernah menjolimi hamba-hambanya, tapi hamba-hambanya yang menjolimi diri sendiri. Ingat itu. Allah penyayang. Allah maha adil. Ingat. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Allah tidak adil. Tidak. Allah maha adil. Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Tapi orang itu yang ngeyel, tidak mau mengambil hidayahnya, tidak mau menjemput hidayahnya. Itu. Ya. Jadi jangan kalian bilang, oh, jadi di akhir, andai ya Allah, andaikan kau menghidupkan aku lagi, aku akan menyembahmu. Ya Allah, andaikan kau menghidupkan aku lagi, aku akan memujimu. Tidak. Itu sudah tidak berlaku lagi. Jangan kau katakan nanti di akhirat, ya Allah, kau tidak berikan aku hidayah. Kau sudah dapat hidayah setiap saat. Hanya saja kau tidak menjemputnya. Nah, itu. Sama seperti ini ya. Bapak gereja ya, Bapak saya kan masih Kristen ya. Bapak, kakak nomor 2, abang nomor 3 itu masih Kristen. Seandainya mereka mengatakan di akhirat nanti, ya Allah, kau tidak berikan aku hidayah, kau berikan hidayah kepada adikku aja. Itu kata kakakku. Bapakku mengatakan juga, ya Allah, kau tidak berikan hidayah kepada aku, hidayah kau berikan kepada anakku aja. Itu Allah akan berkata, justru anakku itulah hidayah, kenapa kau tidak menjemputnya? Nah itu. Saya ini hidayah bagi keluarga saya hidayah bagi orang tua saya, tapi tidak dijemput. Nah itu. Masya Allah. Seperti Ya. Mbak ngomong misalnya sama bapak, kalau bapak ngomong, seandainya bapakku menjemput hidayah, dia akan mengatakan, kenapa kau tahan Islam itu? Padahal bapak dia nggak kasih dia makan. Kenapa kau tahan Islam itu? Padahal tengoklah, hidup gua susah terus. Itu kan, mungkin aku menjawab, aku akan mengatakan, ya aku susah di dunia, tapi di akhirat bisa aja bapak yang susah, aku yang senang. Nah itu hidayah. Coba, kakak saya juga itu hidayah, tapi kalau untuk ke kakak nomor 1, itu saya udah ngomong, saya udah pernah bicara, teman dia bilangnya, ya udahlah aku nggak pandai itu, udahlah aku di situ aja, biar aku di sini, nah, gitu. Itu bahasanya seperti itu. Iya. Jadi saya masih ini ya, masih apa namanya itu, masih punya keluarga yang Kristen banyak, bahkan kami cuma 2 yang Islam. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Iya, iya Bun. Terus gini juga Bunda. Ini tadi aku menyimak apa yang Bunda sampaikan nih. Bunda nih semacam ini ya, mantan misionaris yang kayak diprogramkan jadi pendeta gitu ya dulunya ya, semacam itu untuk berkhotbah. Dan sekarang ini saya lihat kemampuan Bunda dalam mengetahui Islam ya, ini juga Masya Allah ya, bukan seperti orang awam, seperti orang yang biasanya banget, enggak, tapi ini secara ini Bunda ini orang yang bukan lahir dari Islam, tapi Bunda juga sudah mengerti sedikit banyak tentang Islam, Bunda Hesti. Nah mungkin sebelumnya Bunda masuk Islam, pernah nggak sih belajar tentang Islam gitu, atau mungkin dulu pandangan Bunda terhadap agama Islam itu seperti apa? Apakah ada unsur Islam itu negatif, atau mungkin Bunda ini termasuk orang yang Islamfobia, itu gimana? Pernah gak? Gimana Bunda tanggapannya ke agama Islam? Kalau untuk dulu itu saya tidak mengenal, saya punya kawan Islam, bahkan saya pernah ke masjid, pernah waktu ke Aceh saya pakai jilbab, tapi saya tidak suka dengan Islam. Dulu nggak suka? Karena Islam itu identik tukang kawin.
Astagfirullah. Image-nya kayak gitu ya, Bun ya? Oh, sampai akhirnya mendapatkan suami tukang kamu itu. Astagfirullahaladzim. Iya, saya malah dulu suka ngejek-ngejek Islam itu. Kalian, Tuhan kalian peka ya, mau bikin ajar kalian. Buat kali ajar kalian itu, gitu. Astagfirullah. Ya itu dulu ya. Iya, dulu ya teman-teman ya. Ini memang Allah itu maha membolak-balikan hati ya. Jadi dulunya nggak suka, dulunya benci. Sekarang malah Masya Allah cinta banget ya Bun ya. Jangan sampai kehilangan Islam ya Bun ya. Iya. Nah Bunda Hesti. Berarti Bunda Hesti ini kalau mempelajari Islam kan setelah Bunda berjuang sendiri ya Bun ya. Baru Bunda mulai mempelajari Islam. Iya. Berarti ini sekarang benar-benar sendiri tuh belajarnya gimana Bun? Siapa yang ngajarin Bunda? Apakah ada teman-teman atau mungkin Bunda ke pengajian atau seperti apa Bun yang Bunda lakukan? Kalau ke pengajian saya pernah di Batam. Cuman saya kesel karena memandang status. Ya saya orang susah, nggak selevel dengan mereka. Saya tidak, ya itu aja 2 kali, setelah itu enggak. Saya tidak pernah ke pengajian, saya tidak ada berguru, tidak. Saya belajar sendiri. Cuman saya mendengar YouTube kayak Abdul Somad, Adi Hidayat, Khalibah Salama, Rijab Salama. Itu saya dengar. Tapi untuk guru saya tidak ada guru. Ya, jadi lewat online tapi tetap ada ini ya, ustadz yang mengarahkan walaupun melalui YouTube ya. Ya itu pun juga yang saya lebih membaca ya. Saya itu dengar YouTube Abdul Somad itu karena memang saya mau cari tahu tentang poligami, tentang ini, akhirnya saya temukan di situ. Tapi kalau untuk tentang sholat, apa, itu saya memang, itulah Allah kasih kelebihan ya. Jadi saya buka buku, dapat aja, terus nanti scroll TikTok, ya ada nanti keluar tentang Islam ya, begitulah saya belajarnya gitu. Tetap ada jalannya ya Bun ya untuk bisa berislam ya Bun ya mempelajarinya. Iya, saya tidak pandai baca Quran. Tapi anak saya hafiz Quran. Masya Allah. Itu ya. Karena suka aneh juga ya. Makanya kalau orang jangan suka mencela ya. Kalau suka mencela saya, padahal kita celah anak dia seperti apa, anak kita nggak mencela anak, cuman jangan mencela kita, jangan mencela, karena orang yang mencela saya dia nggak tahu anak saya siapa, gitu ya. Seandainya juga anakku seandainya 30 juz, orang mencela saya janda lah, tukang urut lah, segala macam, dia nggak tahu anak aku walaupun janda gini, walaupun pekerjaanku cuma tukang urut, tapi aku punya anak hafiz Quran. Coba. Masya Allah. Jadi jangan menghinakan orang karena pekerjaannya. Aduh. Tapi mulia banget loh Bunda ini berarti membesarkan anak dengan pekerjaan apapun yang penting halal. Ya. Bahkan aku pernah jadi babu. Dan aku juga pernah mulung. Hebat sekali perjuangan Bunda ini. Masya Allah. Yang lebih menderitanya tuh awal pertama-tama janda itu ya. Aduh mewek ini. Nangis lagi nih teman-teman. Tadi dia bilang jangan bikin mewek. Jadi awal janda itu saya itu jualan baju ya. Ada namanya di Medan Pasar Deli Tua. Hari Kamis, pekan. Saya jualan ke pekan-pekan. Jadi bawa barang itu di kepala satu, di tangan satu, anak ikut. Anak saya waktu kan 2,5 tahun, belum mau ditinggal kan, karena juga baru-baru dia berpisah sama bapaknya kan. Itu hujan deras, sampai di sana tuh hujan deras. Hujan deras, anak minta jajan, duit gak ada tuh, pas ke situ duit udah tinggal pas-pas. Saya berharap, saya ada pemikiran saya nanti habis jualan ya dapat duit gitu ya. Tapi hujan deras, banjir, nggak bisa jualan. Situ saya nangis. Di hujan itu saya nangis. Kok hidupku gini ya gitu. Tapi memang benar, kalau kita nangis di saat hujan itu, Allah akan memudahkan, langsung dikabulin. Saya berdiri di depan orang jualan, di mana orang jualan ini belum jualan, lagi hujan deras. Dan setelah hujan itu berhenti, ternyata ada orang yang di depan saya itu gak jualan,
Ya udah saya buka terpal. Jadi saya jualan itu buka terpal. Saya jualan di situ, alhamdulillah banyak laku. Udah, akhirnya bisa lah anak makan. Cuma saya sini ya, saya itu pernah merasakan itu di bulan puasa ya, tahun 2019, 25 hari, saya itu sahur Indomie, buka puasa telur, sahur Indomie, buka puasa telur, selama 25 hari. 5 hari itu baru makan ikan ayam. Dan saya juga pernah makan nasi padang satu hari itu, satu bungkus. Uang 10.000 tuh beli nasi padang 10. Yang makan anak, saya cuma minum air. Itu saya minum air sampai nangis. Itu. Oh gini amat ya gitu ya. Saya pernah mengatakan kepada Allah, Allah itu gak adil. Pernah sekali tapi. Kemana aku katakan, kenapa aku katakan Allah tidak adil? Aku mengatakan, ya Allah kok tidak adil? Aku yang membesarkan anak, aku yang mendidik anak, tapi hidup kok kasih penderitaan. Tapi dia tidak pernah menafkahi anak, dia tidak pernah ingat anak, kok kasih kebutuhan. Mantanku kaya, dia punya rumah, dia punya mobil, bahkan rumahnya 3, mobilnya 2. Tapi dia tidak pernah ingat kepada anaknya. Sampai aku pikir lagi ya, ternyata untuk menjalankan agama Islam ini tidak segampang dengan omongan. Karena mantanku Islam, tapi kelakuannya tidak seperti orang Islam. Saya yang baru Islam, tidak, rasanya berat sekali ya, seperti tidak kuat gitu, mempraktekkan bagaimana Islam itu sebenarnya. Bahkan anak saya pernah sakit ya, anak saya itu pernah sakit 5 hari sakit. Oh berobat kan ada duit itu. Ya dia sampai menggigil ya, menggigil panasnya. Ada ketakutan waktu itu, takutnya nanti step ya. Memang udah besar sih, udah kelas 3 waktu itu. Demam 5 hari. Itu waktu demam-demam itu dia makan nasi padang 10.000. Gak punya uang. Sampai akhirnya aku minta bantuan sama teman. Tolonglah pinjamin aku duit. 50.000 aja. Anak aku sakit. Udah 5 hari. Terus kenapa gak dibawa berobat? Gak punya duit. Dari kenapa sampai 25 hari? Aku kira besok sembuh. Hujan itu deras. Ada di Facebook itu saya bagikan. Sampai teman datang hujan-hujan, dibawalah berobat anak saya. Bawa berobatnya ke ini ya, ke klinik bidan ya. Karena cuma di situ yang obat yang kurang. Dibawalah ke tempat persalinan. Akhirnya berobat situ. Hujan-hujan deras sampai situ. Alhamdulillah sih, besoknya anak sembuh makan obatnya. Itu saya pernah ngalamin, pernah. Anak saya pernah mencret itu 1 bulan. Dia itu mencret air keluar-keluar. Saya nggak punya uang. Saya telepon abang saya. Tolonglah anakku mencret. Badannya udah kurus banget. Tapi waktu anakku mencret, aku di situ. Di situ ya, aku katakan waktu itu dulu, seandainya anakku mati, demi Allah aku tidak akan memaafkanmu. Itu aku bilang ya, sama mantanku tuh, demi Allah, aku tidak akan pernah memaafkan bapak, demi Allah. Seandainya anakku mati waktu itu. Ini aku belum cerita loh, kemana-mana ini baru cerita. Nih, seandainya aku mati, anakku mati, di situ udah, aku tuh hidup, kuat itu karena anak. Mungkin kalau gak ada anak, ya, mungkin aku jadi gembel, gak masalah. No comment. Itu 1 bulan. Hampir mau 2 bulan sih anakku tuh becek. Ya dia keluar akhir, badannya udah kurus. Waktu itu umurnya masih 2,5 tahun. Minta tolong abang, sampai anakku dibawa ke rumah sakit. Di situ aku besar banget. Maka aku katakan, demi Allah, saat
itulah ya, Allah itu memberikan anakku kesehatan sampai akhirnya dia umur 14 tahun sehat. Dulu kalau anakku sehat aku gak jendel. Sebenarnya waktu itu kan di saat janda, awak pun makan tak makan, anak sakit itu menderita banget loh hidup itu. Gak ada yang tahu, aku tahan semua. Bahkan ngadu ke orang tua pun aku gak berani. Karena apa? Karena orang tua itu, ya itu pilihanmu. Itu sudah berapa kali dibilang jangan menikah sama orang Islam. Karena orang tua sampai hari ini pun nyalakan Islam ya, bukan nyalakan oknum ya. Itu saya, ya Allah. Makanya saya juga heran ya, kenapa sih Allah itu kenapa? Allah itu kenapa? Di mana keadilan Allah itu mana? Aku yang membesarkan anak, aku yang mendidik anak, tapi hidupku menderita aja. Tidak ada kesenangan yang mendapatkan. Tapi dia Allah kasih kesenangan, Allah kasih kemewahan. Tapi aku sadar itu mungkin karena dosaku yang begitu banyak. Dosaku di zaman jahiliyah. Ya. Karena aku juga bingung. Kenapa sih dunia ini? Kenapa? Segitu kejamnya dunia ini sama aku. Kenapa? Banyak di luar sana orang melakukan dosa. Banyak. Bahkan dosanya lebih banyak dari aku banyak. Tapi kenapa? Aku kenapa? Itu ku katakan kepada Allah. Kenapa ya Allah? Kau tuh gak adil. Gak adil. Aduh. Maka di saat saya makan aja pun, makan nasi 10.000 itu nangis. Ya Allah, begini amat hidupku, begini amat. Kenapa ya Allah, kenapa? Itu aku keluhkan sama Allah itu. Aku pernah mengatakan Allah tidak adil, pernah. Tapi itu ya, semakin aku menerima kenyataan ini, semakin aku mengikhlaskan semuanya. Ya mungkin dosaku itu banyak, dosaku di zaman jahiliyah banyak. Ya ini akibat dari perbuatanku, akibat dari dosaku, akibat dari kesalahanku. Oke, aku terima. Tapi tolong, ya Allah tolong, jangan melimpahkan penderitaan kepada anakku. Kasihan, coba kalau kita mengambil kasihan, anakku itu gak dapat kasih sayang bapaknya, gak dapat. Dan aku berharap Allah tidak akan memberikan anakku penderitaan seperti apa yang aku alami. Kasihan anakku itu, kasihan. Makanya kalau anakku itu gak makan, aku tuh, ya Allah ya Allah, rasanya itu pengen mati. Kalau anakku gak makan itu pengen mati. Berusaha aku utang ke sana ke sini supaya anakku bisa makan. Kalau aku doang gak masalah, aku mati pun nanti harapanku. Bahkan aku pernah nih, ini pertama kali jalan, ini aku belum pernah ngomong loh, bahkan ke apanya Natali gak ngomong ya. Aku pertama kali janda itu aku mulung ya, aku pengen mati aja gitu. Jadi di Medan itu ada kereta api ya, aku pernah mau bunuh diri, pernah. Jangan kalian kira aku kuat, aku rapuh, aku lemah selemah-lemahnya. Aku pernah mau bunuh diri, aku duduk di kereta api. Itu kereta api arah sana, aku belakangin, aku gak mau nengok. Dengan harapan aku mati, tapi siap mati. Aku gak kuat lagi bener. Tapi di saat aku duduk di kereta api itu, orang pada teriak, ngapain? Aku gak peduli dengan omongan orang. Tapi Allah memberikan aku ingatan terhadap anak. Jika aku berpikir, ya Allah, siapa yang akan ngasih makan dia? Gitu ya. Dan sampai akhirnya gak jadi nih mati. Mohon maaf Bun, sinyalnya tadi barusan kepotong, diulangi lagi yang di kereta, orang-orang nanya, terus Bunda nggak peduliin, monggo dilanjut. Kan duduk di kereta api itu aku pernah duduk di kereta api, orang-orang pada nanya, ngapain, aku gak peduli, karena tujuanku mati.
Tapi aku duduk di kereta api itu, Allah kasih ingatan tentang anak. Kadang. Terus aku pikir, ya Allah kalau aku mati, anakku siapa yang ngasih makan? Anakku siapa yang membimbing? Anakku siapa yang ngurus? Siapa yang ngulakan? Gak jadi tuh mau bunuh diri. Gak jadi. Pergilah ya. Sampai akhirnya aku pergi. Aku bawa anakku. Aku bawa anakku. Ayolah kita bunuh diri sama-sama. Bunuh diri, aku bawa besoknya aku bawa anakku. Di kereta bunuh diri sama-sama. Anakku tuh nurut ya, dari dulu itu nurut. Aku gak peduli orang tuh ngapain duduk situ, gak peduli, aku gak peduli. Aku udah mengharapkan kereta api itu datang gitu ya dari belakang, tapi kereta api gak datang pulang. Jadi Allah kasih nyata, seandainya aku bawa anakku bunuh diri bersama dengan aku, lalu bagaimana dengan anakku? Aku mikirnya kasihan ya, kalau aku bawa dia bunuh diri, terus gimana ke depannya? Dia kan belum pernah merasakan sekolah, belum pernah merasakan remaja, belum pernah melakukan dewasaan. Enggak lah, gak jadilah bunuh diri. Udah gak jadi tuh bunuh diri. Akhirnya aku pergi pulang bersama anakku. Sambil jalan, oke, aku hadapin apapun yang ada. Udah, baru aku ada kawan telepon, ayolah merantau. Kemana? Ke Batam. Yaudah yuk merantau ke Batam. Merantaulah kami ke Batam tuh. Sampai di Batam aku sakit 1 tahun. Aku ya Allah, cobaan aku tuh banyak banget. 1 tahun aku sakit, aku gak nafean selama 1 tahun. Enggak. Kalian mengira aku tuh kuat. Kalian mengira aku tuh apa ya, wanita strong ya? Enggak, aku lemah. Kalau bukan karena anak, kalau bukan karena keadaan, mungkin aku jadi gembel. Gak peduli. Aku gak peduli. Tapi karena ada anak, makanya untuk saat ini aku nggak mau menikah lagi, dikarenakan aku sudah capek ya, capek berpikir, capek menjalani hidup, capek menyekolahkan anak. Jadi aku tuh kalau anak udah sukses, udah punya dunianya, udah punya kehidupannya, saya pengen itu menikmati hidup ini, bersenang-senang, ya pengen jalan ke sana ke sini. Itulah yang membuat aku tidak pengen nikah gitu. Karena anak juga nggak ngasih mamanya nikah lagi. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Subhanallah, ceritanya ini begitu berat ya. Ujian Bunda Hesti ini bukan berat lagi, tapi nggak tahu nih super berat berapa kali nih ya. Karena saya juga termasuk orang yang masuk Islam ya, bukan Islam dari lahir, mendapat ujian tapi tidak seberat apa yang Bunda Hesti rasakan ya teman-teman ya. Ya memang di sini sebenarnya semuanya hanya ujian yang begitu besar, dan Allah pasti juga memberikan ujian yang berat begitu kepada Bunda Hesti karena Allah yakin Bunda Hesti mampu melewati itu. Berarti kadar keimanan Bunda Hesti pun Masya Allah ya, udah kita lihat sendirilah dari apa ujian yang sudah dia lewati ya teman-teman. Ini lagi Bunda Hesti, untuk mengenai ujian seperti itulah sudah dilewati, atau mungkin ada lagi nggak yang lebih berat dari itu? Diusir pernah. 3 bulan gak bayar kontrak di Ghana, 2 bulan gak bayar kontrakan, di sini 3 bulan gak bayar kontrakan. Nah itu pernah. Saya gimana ya, kalau penderitaan yang saya hadapin itu masalah makan ya, sampai akhirnya waktu di kontrakan ini mau diselesaikan udah pasrah, saya mau tinggal di jalanan, oke, pasrah. Tapi itulah Allah kasih lagi ini ya, sebenarnya Allah ngasih ujian, Allah juga ngasih jalan. Allah ngasih jalan ya, jalannya juga dipinjamin uang. Sampai hari ini masih utang tuh. Waktu kontrakan tuh saya dipinjamin, kan ini kontrakan 600, 6 kali 3
saya harus bayar ke depannya, berarti 2.400.000 saya harus bayar kontrakan. Itu sisa 600 itulah buat beli makanan Indomie segala macam. Gitu. Itu sampai hari ini 3 juta itu masih utang. Sampai hari ini. Bayar per minggu 75. Iya, iya. Iya, tapi karena baru-baru ini diusir. Oh, baru-baru ini. Baru 3 bulan yang lalu. Berarti ini sekarang gini kan, yang saya tahu ya, kegiatan Bunda ini kan aktif sekali ya di dunia dakwah ya, sosial media, di TikTok. TikTok. Nah, mungkin selain kegiatan di situ, ada nggak mungkin aktivitas lainnya lagi nih Bun yang Bunda lakukan? Mungkin bisa apa ya, untuk meringankan tanggungan-tanggungan Bunda gitu. Ada nggak kegiatan-kegiatan yang lain yang Bunda lakukan selain? Nggak ada sih, saya pengangguran. Saya paling dakwah di TikTok itu ya hamba-hamba Allah lah yang bagi. Gitu. Insya Allah. Yang ngasih gitu. Kalau ini kan di TikTok ini saya baru 4 bulan. Dan 4 bulan, nah sebelum 4 bulan itu, waktu baru-baru diusir itu kan saya udah dapat pinjaman. Nah coba iseng-iseng main TikTok, akhirnya itu gitu. Dan akhirnya alhamdulillah ya, ini teman-teman. Nah ya, hamba-hamba Allah yang baik hati di TikTok dan gift-gift yang dikasih di TikTok, itulah yang menafkahi saya bersama anak. Makanya saya buka dulu deh. Makanya saya ini berterima kasih kepada hamba-hamba Allah yang ada di TikTok, hamba-hamba Allah yang para apa sih namanya itu, hamba-hamba Allah yang baik-baik hati. Berkat kalian saya bisa makan bersama anak saya. Ada ya, saya sebutkan ya namanya, boleh ya? Silakan Bunda. Nah, saya berterima kasih kepada Uni Lendra, di mana beliau juga membantu kehidupan saya sama anak saya ya. Uni itu baik banget. Uni itu ya di TikTok, teman-temannya di TikTok juga baik-baik. Makasih banyak buat kalian ya, gift-gift dari kalian yang membantu saya bisa makan bersama anak, dan hamba-hamba Allah yang baik hati yang transfer saya itu luar biasa banget. Ada itu benar-benar baik gitu ya. Uni Lendra ini saya cerita di sini ya. Saya pernah kan Uni Lendra yang ngomong duluan ya. Uni Lendra bilangnya gitu, Esti kalau mau apa bilang sama Uni, apapun itu bilang sama Uni. Sebenarnya malu ya bilangnya ya, malu. Itu sebulan yang lalu ya, bulan atau 2 bulan yang lalu, kayaknya sebulan yang lalu. Iya. Saya dapat punya uang tuh ya, beras saya habis. Saya WA itu, nih minta tolong lah, di rumah saya nggak ada beras. Dan udah itu transfer 500.000 itu. Makanya itu ya alhamdulillah lah, di TikTok itu banyak banget ya hamba-hamba Allah yang luar biasa baik-baik. Makanya saya selalu ini ya sama Bang Juma itu ya, itu berkat Bang Juma lah kita bilang ya, kehidupan saya terbantu. Kenapa gitu? Ya karena yang terkenal itu Bang Juma. Bang Juma yang masuk ke TikTok saya, sampai akhirnya TikTok saya pun terkenal gitu ya. Iya, terkenal. Itu gak bisa kita pungkiri loh. Dan saya juga udah WA beliau ya, bilang ke Bang Juma makasih. Ya tanpa Bang sadari, berkat Abang ekonomiku terbantu gitu ya. Dan ya aku gak habis pikirnya itu ini loh. Di luar sana banyak yang kasihan sama anakku, banyak. Tapi kenapa bapaknya gak kasihan? Kenapa? Kenapa bapaknya itu gak peduli? Kenapa? Itu yang aku habis gak pikir. Kenapa? Kenapa sih nasib anakku itu malang banget? Kenapa? Orang-orang di luar sana pengen yang terjemput bapaknya, tapi anakku tidak merasakannya. Kenapa? Kenapa sih anakku merasakannya? Kenapa? Anakku gak minta dia dilahirkan, enggak. Anakku gak minta dia dibesarkan, enggak. Kenapa sih? Itu
yang membuat aku, ya Allah kok gini amat gitu. Aku terus terang ya, bantuan dari orang-orang itu membuat aku kecil hati. Aku bukan senang ya, kecil hati. Kecil hatinya tuh orang banyak simpati sama saya, sama anak saya, tapi bapaknya mana simpatinya, mana simpatinya, mana itu anaknya bukan anak orang, mana simpatinya, mana. Ya itu aku yang gak habis pikir, apa yang ada di otaknya, apa. Nih tahun 2021 saya belum pernah mengatakan kepada orang, ini kayaknya yang punya YouTube ini rezekinya baik. Iya. Iya, gimana Bunda? Dibongkar semuanya di sini ya teman-teman ya. Tahun 2021, anakku pernah bilang gini, Mak, siapa sih Bapak Sandi? Pengen lihat, pengen tahu yang mana orangnya. Aku tanya kenapa? Enggak, pengen tahu aja. Aku udah curiga dari kata-kata dia itu. Sepertinya banyak mengatakan dia anak Arab. Aku cari di Facebook. Akhirnya ketemu tuh Facebook Adi Ipar. Aku minta follow sama Adi Ipar. Nomor bapaknya, Sandi pengen ngomong. Akhirnya dapat ngobrol sama bapaknya. Itu ngobrol sama bapaknya, aku luangkan Sandi. Kenapa? Kamu tuh kenapa? Kenapa? Aku gak ada salah. Kenapa? Ya akhirnya dia minta maaf, mengakui kesalahan. Dan yang aku gak terimanya isi, dia bilangnya tuh, ya anggap ini udah takdir katanya. Anggap ini udah takdir. Aku tidak melakukan, aku anggap udah takdir. Nih. Akhirnya aku bilang oke, ini aku takdir, oke. Seandainya nanti ke Jakarta aku ketemu sama kamu, aku tabrak kamu, aku katakan ini takdir. Dan dia bilang iya gak masalah katanya. Memang otaknya udah disesatkan kali ya ngobrol ya. Ngeri manusia ya. Lah. Iya. Tapi itulah jalan. Iya. Ya itulah kehidupan saya dan anak saya. Jangan kalian pikir nih, saya buka betul. Jangan kalian pikir kehidupan saya dan anak saya itu mulus, bahagia, senang. Tidak seperti itu. Saya dan anak saya itu merintis dari nol, bahkan sampai hari ini kami masih diberikan ujian kepada Allah. Masih diberikan. Masih. Ujian itu masih datang kepada kami. Masih. Kesenangan diberikan 1 hari, kesedihan diberikan 5 hari. Masih. Jadi jangan kalian mengira hidupku dan anakku enak. Tidak. Tidak. Kalian tidak tahu bagaimana cobaan-cobaan yang kami lalui. Sakit, tidak makan, diusir. Tidak, kalian tidak tahu betapa menderitanya kami. Tidak. Kalian tidak tahu. Dan tidak mungkin aku katakan kepada kalian. Tidak mungkin. Inilah. Ini hanya karena ini podcast. Jadi saya katakan. Itu jadi. Ya inilah kehidupan kami. Inilah duniaku dan anakku. Jadi untuk menjalankan agama Islam ini tidak segampang yang kalian bayangkan. Tidak semulus yang kalian harapkan. Ya, inilah kehidupan. Ya itulah mungkin sampai di situ yang bisa saya jelaskan. Iya Bunda Hesti, ini memang Masya Allah ya. Aku kagum banget ya sama ketegaran Bunda Hesti ya sampai saat ini di dalam nikmat Islam. Dan memang di sini saya mendapatkan suatu pandangan yang sangat spesial sekali nih untuk Bunda Hesti. Karena Bunda Hesti ini ternyata mu'alaf yang tadi awalnya ya orang anggap biasa aja, nggak ada yang wow. Ternyata Bunda Hesti bisa melihat agama ini ternyata dari kebenaran agama yang sesungguhnya ya Bunda ya, bukan dari orangnya ya ternyata. Buktinya Bunda Hesti bertahan sampai sekarang walaupun dikecewakan dengan seseorang yang bisa dibilang jalannya juga untuk Bunda Hesti mendapatkan hidayah gitu ya untuk masuk Islam. Tapi Bunda di sini udah nggak ngelihat orangnya seperti apa, siapa orangnya, tapi mempertahankan agama itu dilihat dari kebenaran agama yang sesungguhnya ya Bunda ya. Masya Allah. Ya Bunda Hesti, ini lagi nih yang ingin aku tanyakan. Bunda Hesti tadi sempat aku dengar Bunda Hesti tuh harapannya ke depan udah
Insya Allah ini kita nggak mau mendahului takdir Tuhan ya. Maksudnya insya Allah kan Bunda memang sudah berplanning untuk menutup tidak menikah lagi gitu ya Bun ya. Nah mungkin ada harapan apa sih di luar sana? Bukan tentang pernikahan, mungkin tentang Bunda masih kepengen umroh mungkin, atau mungkin ingin melihat anaknya besar menjadi seorang yang seperti apa gitu. Gimana Bun harapan Bunda saat ini untuk kedepannya? Kalau untuk menikah, harapan saya tidak ingin menikah, cuman kita nggak tahu Allah jika memberikan jodoh, gitu ya. Iya. Tapi saya nggak berharap sih, nggak pengen, udah capek saya. Iya. Kedepannya itu, harapan saya itu saya pengen umroh bersama anak. Insya Allah saya pengen umroh bersama anak. Saya itu bercita-cita mau menjadikan anak itu ulama. Amin ya Allah. Saya itu bercita-cita ingin menjadikan anak saya itu ulama. Tapi si anak ini ya tidak ada niatnya mau jadi ulama. Dia katanya mau jadi tentara. Saya nggak setuju. Gitu. Karena dia saya mau jadi ulama, jaya maksudnya dia kapis Quran. Rupanya tidak ada niatnya. Udah. Dan sekarang tidak tahu lagi mau jadi apa. Gitu. Kalau saya mampu kuliahkan, saya kuliahkan. Kalau tidak mampu ya udah. Mau gimana lagi? Gitulah. Iya, yang pasti Bunda Hesti punya cita-cita yang mulia banget ya teman-teman ya. Seorang ulama. Nggak semua ibu loh ya. Nggak semua ibu begitu ditanya ingin anaknya jadi apa, kebanyakan mungkin jadi dokter, tentara, pilot atau apa gitu dan sebagainya. Masya Allah, ini aku jadi ingat doanya itu ya, Ustadz Abdul Somad ya, ibunya juga mendoakan yang terbaik anaknya jadi ulama ya, Masya Allah. Dan ya kalau Abdul Somad itu dari kakeknya yang inginkan dia jadi ulama. Kakeknya itu. Dalam saya mau jadikan nih dia ulama. Karena saya kan ibaratnya gak jadi penginjil, gak jadi pendeta. Opung saya juga Sintua. Ya mudah-mudahan keturunan saya ulama tapi bukan pendeta gitu. Ulama. Amin. Ya, kita doakan yang terbaik aja ya teman-teman ya, doakan yang terbaik. Harapannya semoga aja ya. Jadi kalau anak itu jadi ulama, nanti saya dakwakan dia di TikTok. Saya suruh dia dakwah di YouTube. Maka saya bilang nih, kalau kamu jadi ulama biarin deh masalah narasi biar mama yang bikin. Gak ada niat gitu. Apa sih mama ini? Iya, Masya Allah. Nih cita-citanya mulia, perjuangan membesarkan anaknya pun dengan cara yang sangat mulia, Masya Allah. Masya Allah, aku kalau ingat-ingat, aduh, Bunda Hesti ini benar-benar ini ya di TikTok, teman-teman mungkin yang belum follow TikToknya Bunda Hesti bisa blokir permanen juga. Iya, blokir permanen TV ya teman-teman, bisa bukan, langsung. Bukan, ada TV-nya, blokir permanen. Blokir permanen, oke. Kalau YouTube-nya yang belum ada ya? Belum, insya Allah nih, pengen sih, tapi tunggu deh punya laptop dulu kan, pakai laptop. Ya, insya Allah ya teman-teman ya. Yang pasti kita doakan aja yang terbaik buat Bunda Hesti. Semoga dakwahnya dilancarkan, dimudahkan, dan juga anaknya pun semoga bisa menjadi anak yang membanggakan di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Bun, yang terakhir nih Bun, ini terakhir, benar-benar terakhir nih, udah gak nanya-nanya lagi deh. Jangan bikin mewah, lu tadi perjanjian jangan bikin mewah. Iya, ini aduh benar-benar spesial ya, banyak rahasia. Iya, banyak loh yang saya buka ini. Di mana yang saya katakan di sini belum pernah saya katakan di mana-mana loh. Bahkan di YouTube